Hari ini, mari kita duduk sejenak, lupakan hiruk-pikuk dunia luar, dan merenungkan sebuah perjalanan emosional yang sangat mendalam dari dunia shinobi yang kita cintai. Kita akan berbicara tentang garis takdir yang bersilangan antara ayah dan anak, sebuah evolusi karakter yang membawa kita dari titik keberadaan menuju kehilangan yang amat sunyi. Dua lintasan hidup yang berbeda. Jika kita perhatikan dengan seksama, perbedaan yang paling mencolok di antara mereka berdua terletak pada lintasan hidup yang mereka jalani. Masashi Kishimoto sendiri pernah menyampaikan sebuah pemikiran yang sangat menyentuh hati. Beliau menyebutkan bahwa jika kisah Naruto adalah tentang seseorang yang tidak memiliki apa-apa lalu mendapatkan segalanya, maka kisah Boruto justru adalah tentang seseorang yang memiliki segalanya lalu kehilangan segalanya. Mari kita coba resapi perbedaannya lebih dalam. Naruto, sang underdog. Kita mengenal Naruto sebagai sosok yang memulai segalanya dari titik nol, sebagai seorang pecundang yang dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Motivasi hidupnya sangatlah sederhana dan murni, yaitu sebuah pengakuan. Perjalanannya terasa linear, tumbuh setapak demi setapak, dan selalu dipenuhi dengan cahaya harapan. Boruto, sang fallen prodigy. Sebaliknya, Boruto terlahir sebagai seorang jenius yang sudah memiliki segalanya sejak awal. Ia tumbuh dengan keluarga yang lengkap, memiliki reputasi yang baik dan cinta yang melimpah. Namun, takdir membawanya ke sebuah jalan yang gelap dan tragis. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat lebih dekat bagaimana perbedaan gaya bertarung antara ayah dan anak, Naruto dan Boruto. Meskipun mereka saudara, cara mereka menapaki jalan ninja ternyata sangatlah berbeda antara kekuatan murni dan strategi jenius. Jika kita menilik kembali, Naruto adalah sosok yang kita kenal dengan cadangan cakra yang seolah tak terbatas berkat bantuan Kurama. Namun, Boruto hadir dengan warna yang berbeda. Ia membawa gaya bertarung yang jauh lebih taktis dan bervariasi. Ada beberapa poin menarik yang membuat Boruto terasa begitu spesial. Adaptabilitas sang prodigi. Sejak usia muda, Boruto telah membuktikan dirinya sebagai jenius sejati dengan menguasai 3 elemen alam. Inovasi teknik. Ia tidak hanya meniru, tapi juga menciptakan variasi Rasengan yang unik, seperti Vanishing Rasengan. Kombinasi mematikan. Boruto dengan apik menggabungkan teknik pedang serta jutsu ruang waktu dalam setiap gerakannya. Perbedaan kreativitas di medan laga. Kita tentu masih ingat bagaimana Naruto seringkali mengandalkan strategi tabrak lari dengan ribuan klonnya untuk memenangkan pertarungan. Itu adalah gaya yang penuh semangat dan energi. Namun, di era Two Blue Vortex, kita melihat sisi Boruto yang berbeda. Ia menunjukkan ketenangan dan efisiensi yang hampir terasa mengerikan bagi lawan-lawannya. Salah satu contoh nyata adalah teknik Rasengan Uzuhiko. Teknik ini bukan lagi sekedar ledakan kekuatan murni, melainkan pemanfaatan rotasi planet. Sebuah konsep yang jauh lebih abstrak, ilmiah, dan mendalam. Melihat perbedaan ini, kita bisa merasakan bagaimana setiap generasi membawa keindahannya masing-masing dalam melindungi apa yang mereka cintai. Teman-teman, kita akan menyentuh sisi ketiga dari perjalanan ini, tentang sebuah filosofi shinobi yang terasa jauh lebih relevan dan mendalam di masa sekarang. Menjadi penjaga di balik bayang-bayang. Jika dulu kita melihat Naruto berjuang keras demi pengakuan sosial dan gelar Hokage, Boruto justru memilih jalan yang berbeda. Ia mengadopsi filosofi yang pernah dijalani oleh Sasuke, menjadi seorang Shadow Hokage, bukan tentang jabatan. Boruto tidak lagi mengejar gelar atau pengakuan dari orang lain. Yang ia kejar hanyalah hasil nyata demi keselamatan orang-orang yang ia sayangi. Pengorbanan yang sunyi. Bayangkan betapa besarnya hati pemuda ini. Ia bersedia dibenci, dikucilkan, bahkan diburu oleh desanya sendiri, asalkan perdamaian tetap terjaga. Ini adalah bentuk kasih sayang yang paling murni, meski terasa sangat menyakitkan. Beban berat melawan takdir. Perjuangan Boruto juga terasa jauh lebih berat karena musuh yang ia hadapi bukan lagi sekadar manusia dengan dendam politik masa lalu, ancaman dewa. Ia harus berhadapan dengan entitas setingkat dewa seperti Otsutsuki dan ancaman kepunahan alam melalui pohon dewa. Perang di dalam diri.
Mungkin yang paling menyesakan adalah fakta bahwa ia harus bertarung melawan takdir genetiknya sendiri. Setiap hari, ia harus berjuang agar kesadarannya tidak hilang ditelan oleh proses medirisasi Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, Boruto mengajarkan kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus berdiri di bawah lampu sorot. Terkadang, pahlawan sejati adalah mereka yang paling terluka, namun tetap memilih untuk melindungi dalam diam. Teman-teman, kita akan menyentuh sisi keempat dari perjalanan ini. Kita akan berbicara tentang sosok yang menjadi kompas bagi Boruto, sosok yang mungkin tidak pernah dimiliki oleh Naruto di masa mudanya. Kita akan berbicara tentang Sasuke Uchiha. Sosok panutan yang ideal. Bagi Boruto, Sasuke bukan sekedar shinobi yang kuat, ia adalah perwujudan dari figur yang selama ini ia cari, sosok yang memiliki tekad baja dan kekuatan yang nyata. Melampaui warisan ayah. Sejak awal perjalanannya, Boruto mencari Sasuke karena ia percaya bahwa sang Uchiha adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya menyamai, bahkan melampaui nama besar Naruto. Waktu dan kedekatan. Menariknya, Sasuke justru memiliki lebih banyak waktu luang untuk mendampingi Boruto dibandingkan ayahnya sendiri. Ia hadir memberikan wawasan serta bimbingan yang sangat berharga di saat-saat krusial. Transformasi sang mentor. Dari seorang penyendiri yang sempat tersesat dalam dendam, Sasuke kini telah bertransformasi menjadi pendukung yang bijaksana. Ia membagikan setiap pelajaran hidup yang ia peroleh dengan susah payah kepada muridnya. Kasih sayang dalam ketegasan. Hubungan mereka mengingatkan kita pada dinamika ikonik antara Piccolo dan Gohan di Dragon Ball, di mana mantan rival kini menjadi mentor paling krusial bagi generasi penerus. Metode belajar. Sasuke membimbing Boruto dengan perpaduan antara kasih sayang yang tegas dan pelajaran hidup yang jujur. Ia menghormati setiap proses yang dijalani Boruto karena ia melihat potensi besar di sana. Lebih dari sekedar guru, di mata Boruto, Sasuke adalah jalan menuju pertumbuhan yang bermakna dan kepemimpinan yang sejati. Bahkan Sasuke lah yang mengajarkan teknik penting seperti Rasengan kepada Boruto. Dua sisi mata uang yang sama. Seiring berjalannya cerita, kita mulai menyadari bahwa Sasuke dan Boruto sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya memiliki keberanian untuk mempertaruhkan tubuh mereka demi sebuah kekuatan. Pengorbanan yang serupa. Dulu Sasuke menerima segel kutukan Orochimaru demi mencapai tujuannya. Kini Boruto dengan rela membuat kesepakatan dengan Momoshiki melalui segel karma, meski ia tahu otonomi dirinya menjadi taruhannya. Bukan karena keserakahan, namun perlu kita ingat bahwa pilihan mereka tidak lahir dari keserakahan. Semua itu muncul dari rasa putus asa dan tanggung jawab besar demi melindungi orang lain. Teman-teman, terima kasih ya, masih setia menemani perjalanan kita sejauh ini. Sebagai penutup dari rangkaian diskusi kita, mari kita renungkan sejenak tentang sosok yang telah tumbuh begitu luar biasa di depan mata kita. Kita akan berbicara tentang kesimpulan dari jati diri seorang Boruto Uzumaki, protagonis yang lebih modern. Dunia telah berubah, begitu juga dengan tantangan yang harus dihadapi. Banyak penggemar mulai merasakan bahwa Boruto adalah representasi protagonis yang lebih modern. Kedewasaan dalam kesunyian. Ia dianggap lebih baik oleh sebagian orang karena ia menunjukkan kedewasaan bukan melalui teriakan semangat, melainkan melalui penderitaan yang ia lalui dengan tenang. Bukan sekadar bayang-bayang. Boruto membuktikan bahwa ia bukan sekadar salinan dari ayahnya. Ia adalah sebuah dekonstruksi dari sosok pahlawan yang selama ini kita kenal. Matahari dan rembulan. Ada sebuah perumpamaan yang sangat indah untuk menggambarkan perbedaan ayah dan anak ini. Naruto sang matahari. Jika Naruto adalah matahari yang bersinar terang dan menyinari semua orang, maka Boruto adalah bulan yang tetap memilih untuk bersinar, meskipun ia harus diselimuti oleh kegelapan yang total. Makna sejati seorang shinobi. Pada akhirnya, Boruto memberikan kita sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga tentang apa artinya menjadi seorang shinobi sejati. Ia membuktikan bahwa untuk menjadi pahlawan, seseorang tidak butuh pengakuan dari seluruh desa atau sorakan dari orang banyak. Menjadi shinobi sejati adalah tentang memiliki tekad yang kuat untuk tetap melakukan hal yang benar, bahkan di saat seluruh dunia menganggapmu salah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa kisah perjalanan Boruto ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya!